Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Wassalatu wassalam salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala nabiyyina wa maulana Muhammadin man anzala alaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah subuh rahimakumullah. Kembali subuh hari ini kita lanjutkan majelis kita dan kajian ilmu tauhid, wabil khusus tentang rukun-rukun iman. Nah, subuh hari ini kita akan menjelaskan mujmalul iman, maknanya gambaran umum, gambaran umum. Artinya ada poin-poin yang mesti kita pahami terkait dengan masing-masing rukun iman ini. Gambaran wa mujmalul imani billahi ta'ala. Pertama, gambaran umum atau garis besar tentang makna iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum atau secara garis besar, iman kepada Allah itu artinya meyakini sepenuh hati. Itu dikatakan al-i'tiqadul jazim, meyakini sepenuh hati. Dikatakan sepenuh hati itu artinya tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun ruang di dalam hati kita itu kecuali penuh dengan keyakinan tentang bi annallaha ta'ala haqqun, bahwa Allah itu benar-benar ada, itu nyata sekali adanya. Bi annallaha ta'ala haqqun. Al-haqqu itu artinya sesuatu yang mesti, sesuatu yang pasti adanya. Tidak mungkin tidak ada, saking kuatnya bukti-bukti dan argumen-argumen tentang keberadaan atau kenyataan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu wahidun la syarika lahu. Wa annahu wahidun. Dan Allah itu wahid. Wahid itu biasa diartikan Maha Esa. Esa itu artinya satu-satunya. Satu-satunya. Allah itu unik, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang semisal dengannya. Itu namanya wahid, wahidun esa. Tidak ada yang seperti Allah. Allah itu satu-satunya. La syarika lahu. Tidak ada sekutu, tidak ada dua, apatah lagi tiga, dan seterusnya. Wa annahu subhanahu muttasifun bikulli kamalin. Jadi tadi poin yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahid, esa, satu-satunya, tidak ada bandingannya. Kemudian tidak ada dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Jadi semua sifat-sifat yang Allah miliki itu ada pada level puncak, yaitu sempurna. Kemudian wa munazzahun an kulli naqsin.
Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, bersih dari segala macam bentuk-bentuk kekurangan. Kemudian wa annahu subhanahu huwal mustahiqqu li an na'budahu wa nutiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya dialah satu-satunya yang berhak. Artinya berhak itu yang benar. Yang benar li an na'budahu, untuk disembahkan kepadanya ibadah, wa nuti'ahu, dan ditaati secara mutlak. Nah, maknanya secara mutlak tidak ada ketaatan yang diperbolehkan yang melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, apapun statusnya, bimaksiatil khaliqi, ketika ketaatan itu menyebabkan kita bermaksiat, kita membangkang kepada pencipta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin-poin penting tentang makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adapun garis besar makna iman kepada para malaikat itu al-i'tiqadul jazim, jadi meyakini sepenuh hati, biwujudihim, tentang keberadaan makhluk yang bernama malaikat ini. Itu satu, bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, wa annahum makhluquna min nurin, bahwa bahan dasar penciptaan mereka itu adalah cahaya. Ya, jadi mereka ini makhluk yang diciptakan dari materi dasar, yaitu cahaya. Nah, kemudian karakter mereka itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah membangkang perintah Allah, tidak akan pernah membangkang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan pasti mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu paling tidak itu kita yang ketahui tentang malaikat itu. Apa sih malaikat itu? Ya, paling tidak jawabannya itu, mereka itu makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak pernah membangkang perintah Allah, dan melakukan semua yang diperintahkan. Ya, paling tidak seperti itu kita katakan. Umpama anak kita bertanya, nah, itu garis umumnya. Kemudian yang ketiga, garis besar makna iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu al-i'tiqadul jazim, meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kepada utusan-utusannya, para rasul-rasulnya, kitab-kitab, kitab-kitab mustamilah ala hadil ibadi, yang berisi petunjuk kepada hamba-hambanya dan penjelasan tentang apa-apa yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi itu isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi, para rasul. Itu garis umumnya sama. Yang pertama isinya itu adalah petunjuk kepada hamba. Kemudian menjelaskan hal-hal yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Wa annaha wahyullahi ila rusulih, dan meyakini bahwa isi dari kitab-kitab itu, ya, isi dari kitab-kitab itu adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, adapun garis besar keimanan kepada para rasul, kepada para utusan ini alaihimussalam, itu adalah
meyakini sepenuh hati. Kita meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus fi kulli ummatin rasulan, untuk setiap umat seorang rasul. Nah, jadi Allah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Ada yang kita ketahui namanya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Ya. Kemudian tujuan pengutusan para rasul ini adalah yad'uhum, yang mengajak, berdakwah. Berdakwah itu artinya mengajak manusia itu ila tauhidillahi ta'ala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, itu semua rasul itu Allah Subhanahu wa taala utus dengan membawa satu seruan, yaitu sembahlah Allah, Allah yang tidak ada sekutu baginya. Jadi tauhid, ya. Wa yadulluhum ala kulli khairin fi dunyahum wa akhiratihim, dan membimbing, ya. Jadi membimbing tadi kan disebutkan ada kitab yang isinya petunjuk. Nah, praktis daripada petunjuk itu, bimbingan itu, ini langsung dipraktekkan oleh para rasul. Ya, ala kulli khairin fi dunyahum wa akhiratihim, yang menuju kebaikan dunia dan akhirat. Wa yuhazziruhum min kulli syarrin fi dunyahum wa akhiratihim, dan memberikan peringatan. Nah, jadi para nabi, para rasul ini juga memberikan peringatan kepada manusia untuk menjauhi apa-apa yang bisa membawa keburukan dunia dan akhirat. Nah, itu inti. Kemudian yang kelima, gambaran umum tentang keimanan bil yaumil akhir, akan adanya hari akhir, hari pembalasan. Nah, ini namanya banyak sekali. Yaumul qiyamah, yaumul hisab, ya, yaumul jaza, dan seterusnya. Ya, intinya adalah kehidupan setelah mati. Itu maksudnya. Jadi al-yaumil akhir itu adalah tentang kehidupan setelah kematian kita di dunia ini. Yaitu kita meyakini betul, ya, kullu ma akhbarallahu bihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti. Ya, meyakini betul akan kebenaran semua berita-berita, semua informasi dari Allah dan Rasulnya, ya, tentang peristiwa-peristiwa, ya, atau marhalah-marhalah yang akan dialami oleh manusia itu setelah kematiannya di dunia, ya, setelah ruhnya meninggalkan jasadnya di dunia. Bahwa setelah mati itu nanti ada kehidupan, dan di dalam kehidupan itu ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang akan dialami. Ya, di antaranya adalah tentang fitnah kubur. Nah, fitnah kubur itu, ya, pertanyaan di dalam kubur itu. Ya, makna kubur di sini, ya, bukan kok tempat jasad itu ditanam, bukan. Maknanya itu adalah barzakh. Nah, itu tempat tertentu. Wa ma ba'da dzalika, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu, ya, seperti kebangkitan, ya, al-ba'ats, dibangkitkan lagi, wal hasyar, ya, kemudian dikumpulkan, ya, di satu tempat namanya mahsyar, kemudian wal hisab, perhitungan amal, wa akhzus suhuf, pemberian atau pembahagian buku catatan amal, wal mizan, timbangan amal, was sirat, ya, perlintasan, itu biasa kita sebut jembatan, wal jannah wan nar, lalu kemudian berujung pada jannah dan nar. Seringkali diartikan surga dan neraka. Kemudian yang terakhir adalah
eh, gambaran umum tentang keimanan kepada takdir. Nah, apa yang dimaksud dengan iman kepada takdir? Huwa tasdiqul jazim, nah, yaitu eh, membenarkan sepenuh hati, membenarkan sepenuh hati bi anna kullama yaqa'u, bahwa apapun yang terjadi, segala apa yang terjadi di kolong langitnya Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk juga di alam malakut, ya, alam malakut, minal khairi wasyarri, ya, apakah itu sesuatu yang baik, wasyarri sesuatu yang buruk, ya, nikmatkah yang datang itu, musibahkah yang menimpa itu, senangkah kita mengalaminya, susahkah kita mengalaminya, itu fahuwa biqadaillahi wa qadarihi. Nah, semua itu berdasarkan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang meleset dari takdir. Nah, satu catatan penting untuk mengakhiri kajian kita subuh hari ini adalah bahwa iman, ya, iman yang kita sebutkan tadi ini 1 sampai 6 itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, jadi tidak bisa seseorang itu kemudian memilah dan memilih. Ya, saya cuma percaya sama ini saja, kalau yang ini saya tak percaya. Tidak boleh. Ya, ini satu kesatuan, satu dengan yang lainnya itu tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dipilah dan dipilih. Nah, sehingga dikatakan bahwa falaisa bimu'minin, ya, orang itu tidak bisa disebut mukmin, orang itu tidak bisa disebut orang yang beriman, man amana billah, beriman kepada Allah, walam yu'min bimalaikatih, tapi tidak beriman akan wujudnya malaikat. Kan seringkali ada beberapa pandangan-pandangan yang pernah saya baca bahwa katanya malaikat kemudian setan itu bukan makhluk dalam arti punya sosok yang nyata, tapi itu gambaran akan kecenderungan manusia kepada kebaikan itu disosokkan sebagai malaikat, terus kecenderungan manusia kepada yang tidak baik itu disosokkan sebagai iblis. Nah, itu pandangan yang tak benar. Jadi malaikat itu makhluk yang ada, nyata adanya. Nah, jadi tidak dikatakan beriman orang kalau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah tapi tidak percaya malaikat, atau percaya kepada malaikat tapi tidak percaya kepada para utusan, para rasul. Nah, tidak percaya kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau beriman kepada semuanya tapi tidak beriman tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya hidup setelah mati. Nah, inilah disinggung. Allah Subhanahu wa taala mengecam dengan keras orang-orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, apakah kalian itu hanya mengimani sebahagian isi daripada kitab ini, Taurat itu, nah, kemudian mengingkari isinya yang lain? Ada yang yang kalian senangi, kalian imani, kalau tidak senang kalian ingkari. Kalau cocok dengan kepentingan kalian, wah, kalian dukung itu. Tapi kalau tidak cocok, kalian ingkari. Nah, ini sungguh buruk sekali. Jadi fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, barang siapa yang melakukan itu, maka balasannya itu tidak lain kecuali khizyun fil hayatid dunya, ya, kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Dan di hari kiamat nanti mereka itu akan dikembalikan atau akan ditempatkan di dalam azab yang pedih, ya, azab yang pedih paling berat.
Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah itu tidak lengah tentang apa yang kalian lakukan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi tidak dibenarkan itu upaya mencari celah dalam keimanan, ya. Jadi ada perilaku orang-orang yang menolak secara total, kan begitu. Itu namanya orang kafir. Jadi ada perilaku orang-orang yang menolak beriman secara total, ya, tetapi tidak mau juga terkesan ingkar sepenuhnya. Jadi ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsiri ayat yang kita bacakan tadi, bahwa ada perilaku orang-orang ini yang berusaha membuat jalan yang baru. Jadi mereka mengakui Allah, contohnya mereka mengakui, orang-orang Yahudi itu mengakui beriman kepada Allah, tapi menolak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga yang mengakui sebahagian nabi, mereka beriman kepada Musa, beriman kepada Harun, beriman kepada Sulaiman, kepada Daud, tapi menolak nabi yang lain, menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad. Ini perilaku orang Yahudi. Jadi orang-orang yang mencoba berada di antara dua kutub. Jadi ini kan kutub ini kan ada dua. Yang pertama ada kutub iman, jadi percaya sepenuhnya kepada seluruh wahyu. Kemudian ada juga kutub kufur, ingkar sepenuhnya kepada seluruh wahyu. Nah, kalau kemudian ada yang menempuh atau mencoba membuat kutub pertengahan, jalan tengah, itulah yang disebut dengan kemunafikan. Kalau cocok dengan logika, kalau masuk akal, kami beriman. Tapi kalau tidak masuk akal, kami tolak. Kalau sesuai dengan tradisi kami terima. Tapi kalau tidak sesuai dengan tradisi kami tolak. Kalau menguntungkan, kami terima. Kalau merugikan, kami tolak. Ini tak benar. Ya, tak benar. Jadi al-imanu kullun, ya, keimanan itu satu kesatuan, la yatajazza, yang tidak terpisahkan. Yaitu gambaran umum, atau garis-garis besar tentang makna-makna rukun-rukun iman. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan masuk pada al-faslul awal, kita masuk pada pembahasan al-imanu billah, tentang iman kepada Allah. Di sini nanti ada empat pembahasan. Yang pertama adalah mengimani adanya Allah dengan dalil-dalilnya, argumen-argumennya. Kemudian tauhidullahi ta'ala, mengesahkan Allah. Kemudian kamalullahi, kesempurnaan Allah. Dan yang keempat adalah ibadatullahi azza wa jalla, menyembah atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian kita subuh hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.